Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas Dividend Hunter saham Hexa kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan dijual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, teman-teman, kita masuk ke analisa bisnis dari saham Hexa ini. Yang pertama, dari emiten ini sektor usahanya di alat berat dan di sektor BEI-nya dimasuk kategori industri. Dan produk atau service yang diberikan oleh saham Hexa ini adalah di alat berat dengan merek Hitachi dan spare part alat beratnya. Terus untuk analisa market, saya tidak menggunakan produk dari mereka ya. Dan secara daily uses, jika teman-teman bergerak di bidang tambang ataupun emiten yang bergerak di bidang konstruksi, ya pasti menggunakan alat berat. Terus apakah gampang untuk mengaksesnya? Menurut saya cukup gampang ya, dimana mereka juga punya kantor ya, atau cabang-cabangnya mereka juga di beberapa daerah. Terus untuk kompetitor, ya mereka memiliki kompetitor, dan menurut saya juga untuk saham ini cukup memiliki ekonomi muatnya juga. Yang dimana teman-teman jika membeli alat berat Hitachi, ya pasti teman-teman pasti menggunakan spare part dari mereka juga. Jadi itu merupakan kalau saya bilang recurring income-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada pendapatan berulang untuk dari saham Hexa ini. Terus untuk segmen marketnya untuk Indonesia, secara market share, secara data tidak saya dapat, jadi saya skipkan. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen ya, yang dimana memang secara dividennya terkenal dengan dividen yang cukup besar. Terus untuk analisa GCG-nya, yang pertama secara ownernya dimiliki oleh Hitachi, pengalaman dari direksinya 29 tahun. Untuk kasus hukum tidak ada, buyback saham juga mereka tidak melakukan buyback. Terus untuk saham mayoritas dimiliki oleh mereka sebesar 78,71%. Terus untuk gaji karyawan di 15,7 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatan. Sebelum itu teman-teman, untuk saham Hexa ini secara pencatatan laporan keuangan agak berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya, yang dimana di laporannya mereka, closingnya mereka itu di 31 Maret ya, yang dimana biasanya kan kita closing di 31 Desember, mereka closingnya di 31 Maret. Nah, jadi untuk 31 Maret ini penutupannya mereka itu baru annual reportnya mereka. Nah, dan berarti untuk target ini ada target di 2022-nya mereka. Ini mana ditargetkan 531 juta dan realisasinya di 630 juta. Jadi mengalami kenaikan sebesar 119%. Dan kalau kita bandingkan 2021 dengan 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 36,1% dari segi pendapatan. Terus untuk dari segi net profit, secara targetnya ditetapkan 52 juta, realisasinya di 51 juta. Jadi mengalami penurunan sedikit ya, atau tidak mencapai target sedikit, dan secara persentase di 98%. Dan kalau kita bandingkan dengan 2021 dengan 2022, itu mengalami penurunan sebesar 6,3%. Yang dimana kenapa net profitnya tidak capai target, yaitu adalah memang dari segi biaya HPP yang mengalami kenaikan, yang kedua dia juga membayar hutang bunga teman-teman. Itu yang membuat secara net profitnya mengalami penurunan. Terus kita lihat dari segi asetnya teman-teman. Dari segi aset mengalami kenaikan sebesar 52,1%. Jadi penaikan signifikan ini disebabkan karena kenaikan dari hutangnya mereka juga. Hutangnya mereka mengalami kenaikan di 105%. Jadi dari segi hutang mengalami kenaikan cukup signifikan, yang dimana dari pelaporan dari direksinya bahwa mengatakan bahwa mereka membutuhkan modal untuk kegiatan operasionalnya mereka, sehingga mereka meminjam hutang di bank dengan jangka pendek. Nah, dan total hutang yang berbunga itu di sekitar 1,8 triliun. Ini secara angka ini adalah angka ini ya teman-teman ya, angka dalam USD ya, ini udah saya rupiahkan. Terus untuk persen bunga itu di 3,2%, jadi totalnya di 59 miliar yang mereka keluarkan.
Terus untuk dari segi hutangnya dari segi modal, dari modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya di 3,8%. Terus kita masuk ke analisa rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin. Net profit marginnya di 8,19%, untuk PR-nya di 6,67 kali, PBV-nya di 2,08 kali, DER-nya yang mengalami kenaikan ya, yang jadi 179%. Terus untuk ROE-nya di 31%, ROA-nya 11%, dan ini saham dividen, jadi memang pasti membagikan dividen. Terus untuk dari segi cash flow sebenarnya kurang bagus ya, untuk cash flow operating itu negatif teman-teman. Biasanya kalau kegiatan operasional kalau bagusnya memang cash flow operating itu positif, dan financing ini negatif ya kalau dia membayar hutang. Kalau ini positif karena dia menambah hutang ya teman-teman. Terus yang menarik dari saham Hexa ini adalah memang dari kebijakan DPR yang ditetapkan oleh direksi atau di perusahaan ini, yaitu adalah kebijakan DPR-nya mereka itu adalah 80%. Jadi setiap laba bersih yang sudah Hexa dapatkan, 80%-nya akan dijadikan dividen, teman-teman. Itulah yang membuat emiten ini menarik, dan secara dividen yield-nya pun bisa di atas 10%. Dan teman-teman, kita masuk ke margin of safety-nya. Untuk harga sekarang di 6175, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 7000. Jadi masih memiliki margin of safety 13,36%. Dan kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama dari produk dan jasa, menurut saya cukup punya prospek. GCG-nya berpengalaman. Untuk revenue-nya capai target, tetapi secara net profit kurang ya, masih belum mencapai target karena kenaikan biayanya. Tapi kalau sebenarnya di 98% sebenarnya cukup oke juga. Terus untuk asetnya produktif ya. Untuk hutangnya di atas 100% ya untuk dari segi DR-nya, jadi saya berikan Snow. Untuk ROE-nya di atas bunga deposito ya, atau di atas 7%. Terus untuk margin of safety-nya positif, dividennya di atas 7%, dan sahamnya menurut saya masih murah teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 8/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya membeli saham Hexa ini. Saham Hexa ini saya beli ya teman-teman ya, dan saya beli average-nya saya mungkin di bawah 6.000 lah sedikit. Jadi average-nya saya di bawah 6.000 sedikit teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video Hunter ini ya, Dividend Hunter ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi ya. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Untuk linknya teman-teman juga bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk saya bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.